Nurul TV. Baik, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT. Pada pagi menjelang siang hari ini ya, di pukul 10:51 ini saya akan menemani sahabat Nurul sekalian 1 jam ke depan. Kita akan diskusi membahas topik yang cukup menarik untuk kita kupas pada hari ini ya. Nanti saya akan kenalkan ya. Dan tentunya mensyukuri nikmat Allah SWT menjadi kewajiban kita agar kita bisa menjadi pribadi yang senantiasa diberkahi dan kita bisa menjadi orang-orang yang terus diberikan nikmat oleh Allah SWT dengan cara kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT ya. Maka dengan kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga nanti kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang dicap sebagai orang yang mensyukuri nikmat Allah SWT. Kemudian juga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, sahabat sekalian ya, pada pagi menjelang siang hari ini saya Wasri Tanjung akan menemani sahabat sekalian di program Inspirasi Pagi ya, bukan pagi sih, kayak ruang bicara ya. Mohon maaf nih ya. Di program Ruang Bicara, dan kita pada pagi hari ini membahas sebuah topik yang berhubungan dengan dunia entrepreneurship ya, tentang dunia pengusaha. Karena kalau kita lihat ya, ternyata menurut data pengusaha ini bisa membantu negara dalam rangka untuk mengurangi indeks orang-orang yang menganggur ya, karena perebutan lapangan pekerjaan itu semakin kesini tuh semakin ganas ya, dan ternyata ada satu solusi yang bisa diterapkan ya, yaitu dengan memperbanyak para pengusaha. Karena ketika pengusahanya banyak, maka otomatis pengusahanya membutuhkan karyawan yang banyak, dan karyawan inilah yang nanti akan diisi ya oleh orang-orang yang mereka yang mungkin ya dalam hal pendidikannya itu belum sampai ya, belum cukup, atau kesulitan untuk terus naik ke jenjang berikutnya. Nah, dengan adanya para pengusaha membuka peluang karyawan ini, maka itu sangat membantu negara seperti itu. Makanya perlu program memperbanyak para pengusaha di negeri kita. Nah, pada pagi menjelang siang ini, sahabat Nurul sekalian, saya Wasri Tanjung akan berdiskusi ya dengan bintang tamu yang telah hadir pada pagi hari ini, yaitu siswa-siswi dari SMA ITN Ulumi Jambi, juga guru pendampingnya. Nah, sebelum kita diskusi lebih banyak nih, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Gimana nih kabar pada pagi ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, ini yang penting nih, sehat ya. Baik, ini siapa nih ya? Mungkin kita bisa kenalan dulu deh. Mungkin dari ibu gurunya, silakan ibu kenalan dulu nih. Oke, Ustadz Wasril ya. Saya Yunita Puspita Dewi selaku guru pendamping Ananda Sabrina dan Ananda Diva Gadiza dalam lomba entrepreneurship tingkat SMA. Oke, Ibu Yuni panggilnya ya. Iya, Ibu. Siap. Yunita aja deh. Yunita aja. Oke, baik, Yunita aja. Oke, nah Ibu Yuni ya, Ibu Yunita. Nah, sebenarnya background pendidikan Ibu Yunita ini kan apa Bu? Biologi Bu ya? Iya, pendidikan biologi. Kirain anak Fakultas Ekonomi nih, bukan. Tapi mendampingi anak-anak untuk lomba bisnis ya. Wah, ini menarik untuk kita kupas, nanti kita akan dalami ya. Nah, sekarang berikutnya nih, yang di tengah siapa nih? Silakan kenalan namanya. Halo semuanya, perkenalkan saya Diva Gadiza. Oke. Yaitu kami di sini sebagai partner, dan di sebelah sana saya salah satunya yaitu. Ya, perkenalkan sahabat Nurul sekalian, nama saya Sabrina Aulia Oganti, selaku anggota dan ketuanya di Gadiza. Oke, baik. Tadi disebutkan ya, ada 2 siswa deh yang didengar ya sama sahabat Nurul sekalian. Jadi mereka ini mengikuti lomba dan akhirnya berhasil ya membuat sebuah produk yang itu ada, kalau yang nontonnya di Nurul TV ya, ini ada bingkisannya produknya, dan kita akan sharing ya bersama mereka kenapa bisa mereka membuat ini, apa latar belakangnya. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh ya, lomba apa kok bisa bikin produk ini, mungkin ibu gurunya dulu ya, Bu Yuni lah. Bisa dijelaskan nggak Bu, ini sebenarnya lomba apa sih gitu, dan siapa yang mengadakan gitu. Nah, mungkin silakan Bu. Oke, Ustadz Wasril ya izin menyampaikan. Jadi Ananda Diva sama Sabrina ini sedang mengikuti lomba kemarin ya. Terakhir itu di tanggal 31 Agustus. 31 jadinya kan 31 Juli. Ya, oke. 31 Juli dalam mengikuti ajang fiksi.
Fiksi itu kepanjangan Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia. Diselenggarakan oleh Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Teknologi Indonesia ya. Riset Data Indonesia. Jadi memang dalam fiksi itu sendiri ada banyak bidangnya, Ustadz. Ada banyak bidang lombanya. Beberapa di antaranya itu ada bidang boga, kriya, industri kreatif, terus ada desain grafis ya, macam-macam fashion gitu ya. Nah, tapi untuk tim Diva dan tim Sabrina sendiri itu dalam bidang boga. Dalam bidang boga artinya membuat produk makanan. Ya kan? Makanannya itu berupa keripik. Keripik. Siap. Berarti cabangnya ada 4 tadi ya? Atau ada lebih daripada itu? 5-6 kalau nggak salah. 5-6 dan dia itu ada 2 lagi bagiannya, ada bidang rencana usaha sama pengembangan usaha. Oke. Dan si Ananda ini tertarik ya untuk rencana di bidang boga ya. Siap. Nah, jadi sahabat sekalian, bisa diambil pelajaran, diambil kesimpulan berarti ini adalah lomba yang memang bergengsi ya, karena tingkat nasional dan yang ngadain bukan pihak kepala desa ya, bukan RT tapi memang kementerian seperti itu ya. Nah, artinya ini memang benar-benar sangat kompetitif sekali ya seperti itu. Nah, makanya sangat bangga ya bisa sampai ke titik ini. Nah, baik, mungkin si Ananda nih, bisa diceritain nggak kenapa kalian mengambil boga nih awalnya dulu deh. Ini kita tipis-tipis dulu deh. Kenapa mengambil bidang boga sementara di bidang yang lain itu ada juga ya kan? Nah, kenapa milihnya boga? Nah, mungkin siapa dulu nih? Mungkin Dipa dulu ya. Silakan Dipa. Sebelumnya tuh Ana perwakilan dari IPAN juga. Nah, Ana nih pengen ngambil boga karena boga nih kalau lihat lagi dari temanya itu ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular ini membawa tentang lingkungan. Nah, kebetulan di dekat rumah Ana nih ada pabrik tahu yang ampasnya itu sering terbuang begitu saja, mengganggu masyarakat umum. Nah, di situ Ana tuh berpikir, oh iya di sekolah kan ada lomba fiksi. Nah, kebetulan di bidang boga ini membahas tentang lingkungan tadi. Nah, di situ barulah Ana berpikir, oh ya, sepertinya Ana cari di internet dan di situ tuh di internet di akun aksi kita, yaitu tentang lingkungan juga, dia membahas tentang tahu juga, ampasnya yang sering terbuang begitu saja mengganggu masyarakat sekitar. Nah, Ana berpikir ampas tahu ini kok bisa mengganggu masyarakat sekitar. Ternyata baunya tuh kayak nyengat-nyengat gitu nah Ustaz. Barulah Ana bilang kayaknya Ana bisa lah dari ampas tahu. Walaupun nah di sini juga orang banyak kan Ana ceritain ke orang tua Ana juga. Gue bilang emang bisa ya buat keripik dari ampas tahu. Karena kebanyakan orang-orang tuh bilangnya ampas tahu tuh untuk pakan ternak. Nah di situ orang bilang, nah justru itu orang kan kebanyakannya taunya tentang untuk pakan ternak. Nah di situ Ana pengen buktiin kalau ampas tahu tuh bisa loh untuk buat makanan juga, bisa juga loh dibuat untuk dijual dan menghasilkan uang. Produk ya yang bisa menghasilkan uang. Oke. Jadi sebenarnya nih kayak ini sampah ya kan? Tapi sampah ini gimana caranya biar bisa menghasilkan uang? Akhirnya perlu ada namanya inovasi. Makanya masuk nih lombanya fiksi ya. Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia. Kewirausahaan Siswa Indonesia. Oke. Nah, jadi gitu ya sahabat sekalian, ternyata latar belakangnya karena melihat kondisi di sekitar rumah ya, dan akhirnya terinspirasi untuk membuat produk lebih jauh lagi. Nah, atau mungkin ada tambahan nih dari Sabrina. Kira-kira apa nih perannya sehingga membuat ini kan kita lihat nih ada berbagai warna ya. Ini ada warnanya, ada rasa abon, jagung, nah gitu kan. Ini kenapa inspirasinya seperti ini, dapat dari mana? Atau mungkin bisa jelaskan, silakan. Oke, jadi teman-teman semua, awal mula kenapa kami milih-milih rasa itu kan setelah kami lihat-lihat banyak ya teman-teman fiksi juga, Ustaz. Mereka mengolah sampah, limbah gitu menjadi makanan lagi. Namun yang kami lihat-lihat tuh jarang mereka mengolahnya tuh dengan berbagai varian rasa yang membawa
label Nusantara gitu rasa-rasanya. Contohnya yang kami buat itu kan ada rasa abon, rendang. Nah ini kan membawa cita rasa Nusantara Ustaz, dan jarang memang orang-orang yang betul, gitu kan. Betul. Jadi latar belakangnya itu Ustaz. Jadi kami pengen membuat bahwa makanan kami meskipun cemilan biasa namun juga memajukan rasa-rasa seperti Nusantara gitu. Nusantara. Ini nggak ada rasa ini ya, tempoyak ya? Awalnya kami pengen tuh gitu, buat tempoyak, cuman memang belum dapat bumbu yang sesuai gitu. Kalau dijadikan bubuk gimana gitu. Oke. Wah, berarti inovasinya ada 2 nih. Pertama kan mengubah sampah menjadi produk yang berharga. Yang kedua, produk yang berharga tadi dimasukkan nilai-nilai budayanya. Wah, double inovasi berarti kan. Masya Allah ya. Jadi gitu ya sahabat sekalian, ternyata di kalangan siswa pun itu inovasi pun bisa muncul seperti itu. Nah, jadi inovasi itu bukan pemilik oleh orang-orang dewasa ya, bukan pemilik perusahaan besar, tapi juga di kalangan siswa pun juga bisa, asalkan memang mau melakukan inovasi, mau mencobanya, sehingga kreativitas yang ada di pikiran kita itu memang bisa menghasilkan inovasi yang baru seperti itu. Nah, baik. Nah, sekarang untuk pembuatan ini apa nih kira-kira kesulitannya? Nah, pada saat kalian pertama kali nih mencoba, ini kan limbah nih awalnya kan. Nah, mungkin bisa ceritain nih pengalaman kalian selama proses pembuatannya nih. Silakan, siapa nih? Diva, silakan Diva. Nah, ini bukan sekali langsung jadi, tapi punya gagal berkali-kali juga. Oke. Karena awal yang orang-orang bilang tadi emang bisa ya keripik ampas tahu jadi keripik. Nah ternyata emang sesusah itu buat ampas tahu jadi keripik. Mungkin udah 3 kali pertama tuh coba, terus gagal karena buat adonannya tuh nggak bisa nyatu. Kayak bahkan jadi kayak cilok gitu deh sih. Iya, waktu digoreng tuh malah jadi kayak nugget tapi bukan nugget. Iya, kayak jadi tempe kata orang. Jadi kayak mana ya caranya? Coba lagi kan cari-cari di YouTube, ternyata juga ada orang ngasih tata caranya. Nah, udah kami coba itu kan, udah kayak sesuainya dengan YouTube tuh, gagal lagi juga. Kok bisa ya? Apa yang kurang? Nah, di situ tuh waktu tuh anak tuh nginap di rumah Sabrina. Woi, sampai nginap di rumah temannya ya. Keren. Iya. Nah, sekalinya itu gagal tuh. Kami jadi kayak sudahlah. Nah, Anda tanya deh waktu di rumah, Anda tanya ke Bunda, "Bun, kok gak bisa-bisa ya?" Bunda juga nanya kayak mana produknya, jadi apa enggak? Terus Anda bilang, "Nggak jadi, jadinya kayak gini." Terus kayak, nah kok bisa? Terus diajarilah kan dengan Bunda, ayolah kita buatlah kan. Ternyata waktu dengan Bunda jadi. Wah, harus ada sentuhan Bunda rupanya ya. Iya. Kok bisa gitu? Kok bisa? Nah, nggak tahu. Ada yang bilang nggak sih, Bun kayak gini, sudah kayak ini. Terus sudah persis tapi nggak tahu kalau dan Bunda tuh kayak berusaha lagi. Kalau kemarin tuh kan adonannya hancur di situ tuh kayak Ana sudah kayak sudahlah berarti tidak bisa. Kalau dan Bunda nih usaha lagi nyampe adonannya emang betul-betul kayak usaha Bunda tuh emang luar biasa lah kayak. Sebisa itu Bunda tuh bilang, nah kan akhirnya jadi, berarti emang butuh sabar nyobain. Terus kayak racikan-racikan tangan Bunda kayaknya juga ya. Oke. Atau mungkin ada tambahan bumbu yang lain makanya enggak ya? Ketika kalian yang bikin sama ketika Bunda yang bikin tuh ada tambah tuh, mungkin silakan atau Sabrina tambahin. Mungkin lebih ke arah prosesnya, karena kami itu prosesnya awal buat itu kan kami cuma ngukus sekali, jadi nggak nyatu. Ternyata kayaknya emang perlu pengukusan 2 kali, terus juga gorengnya tuh setelah dibentuk tuh Ustaz, dia langsung harus digoreng biar nggak ini apa namanya? Nggak lengket. Iya. Nggak lengket. Jadi adonan gitu, dia bisa dibentuk juga. Susah dibentuk. Oke. Nah, jadi butuh percobaan ya, berkali-kali ya, akhirnya baru dapat yang kerennya. Siap. Nah, Bu Yuni, selama pendampingan mereka nih ya, kira-kira apa nih yang kendala yang dihadapi, atau mereka nih bebal atau gimana kan? Atau mungkin bisa diceritakan nih pengalaman membina mereka ini. Ini terkait kendala ya Ustaz. Ya. Jadi kalau terkait kendala pasti ada ya dalam sebuah kompetisi. Yang pasti yang pertama dalam hal manajemen waktu ya kan, waktunya, karena kan mereka juga harus belajar. Betul. Mereka juga nggak boleh ninggalin kelas karena itu memang amanah orang tuanya juga kan, nganterin ke sekolah untuk belajar. Jadi ibaratnya mereka berkompetisi ini adalah bonus gitu. Kalau misalnya pada akhirnya mereka berhasil ya itu sebuah bonus karena mereka berproses kan. Jadi nggak ada harapan yang harus menang enggak, tapi berproses untuk belajar. Jadi masalah manajemen waktu mereka jadi terbiasa ya gitu kan.
awalnya mungkin sulit untuk membagi waktunya ya kan, Iya, iya, kendalanya iya. di situ, tapi lama-kelamaan mereka jadi bisa memanajemennya ya, antara belajar sama berkompetisi. Terus yang kedua ya pasti ada ya salah paham atau selisih paham Woi. antara konsep guru sama konsep Oh, kirain antara mereka berdua nih. Oke, Iya, oke. Ustadz. Jadi antara konsep guru sama konsep anak didiknya itu pasti ada dalam proses pembuatan, entah baik di proposal atau dalam pembuatan produk gitu Iya. ya Ustadz. Yang pasti Ana salut sama mereka berdua ya kan, berhasil untuk melewati semua tahapnya, walaupun memang bukan atau belum menjadi sebuah rezeki bagi mereka, karena kan memang sudah mereka fiksi Udah ini masuk. kan ada 2 tahap ya Iya, Ustadz. iya, iya, Ya, iya. mereka sudah melewati tahap 1, berhasil mengalahkan berbagai ratusan orang ya kan, Masya Allah, masuk ke dalam 75 orang dalam kompetisi pengumuman di tahap 1 gitu kan. Oh, oke. Berarti itu udah senasional kan? Sudah Bukan senasional. tidak ada 3 provinsi kan? Enggak, sudah senasional Oke. Ustaz, 75 itu untuk bidang boga aja. Jadi kan sudah Masya Allah. Iya, 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 mengalahkan betul. mungkin hampir ribuan ya Iyalah, proposal yang iya, masuk betul. dari setiap sekolah. Kemudian tinggal kemarin untuk tahap 2-nya itu ternyata yang diambil dari 75 hanya 10 Ustaz. Wah, persaingannya ketat jadi betul ya. ketat Iya, iya. banget, kayak 0, berapa persen gitu Iya. ya. Iya, jadi Betul, mungkin betul. yang diambil yang benar-benar persiapannya sudah sangat matang-matang, Matang, betul, bahkan iya, iya. yang skalanya sudah pengembangan usaha, bukan rencana usaha lagi. Jadi nggak apa-apa ya kan, namanya belajar pasti Iya. ada gagalnya ya. Pasti sudah dapat ini ya, maksudnya sudah dapat level kita udah naik ya. Iya, Dari awalnya baru mulai merintis ya, sekarang berarti sudah selesai melewati hal Iya, itu ya, sudah tinggal melewati pengembangan ya. Oke, nah pembagian kalian berdua nih kalau dalam job desk-nya ada nggak? Atau jalan-jalan aja gitu? Ana lebih ke buat untuk produknya sih, Sabrina ke proposalnya. Oh. Tapi di situ tuh bukan semata-mata kayak Sabrina proposal semuanya harus Sabrina, Ya. produknya semata-mata untuk Ana semua seutuhnya. Tapi emang misalkan Sabrina nanya apalagi Dip yang bisa Ana bantu, dan begitu pun juga sebaliknya saling membantu gitu, apalagi yang kurang, apalagi yang belum. Oh, berarti fokus ke produk, satu fokusnya ke proposal ya, sehingga bisa jalan dua-duanya ya. Oke, keren-keren. Nah, ini ngomong-ngomong kalau kemasannya nih siapa nih yang idenya seperti ini nih? Untuk kemasan itu tuh Ana punya Anissa Naura. Wah, mana dia? Naura. Ada dia di beliau- luar? Ada. Mana dia? Wah, dadah. Beliau Iya, kreatif iya, ya. Beliau bantu juga untuk desain-desainnya, beliau juga yang ngajarin Ana. Oh, oke. Dan akhirnya nih karakternya, karikaturnya siapa yang bikin ini? Dia juga ya? Iya, Naura kalau juga karakternya Naura. ya? Woi, mantap pula Naura nih. Dia ketawa-ketawa aja di luar sana ya. Oke, nah baik. Jadi ternyata memang semuanya ini nggak ada masuk ke misalnya nyewa desainer profesional lah. Maksudnya memang murni dari siswa gitu kan. Berarti emang ini bisa dibanggakan lah ya. Dimana kebanyakan ya kalangan siswa itu kan hanya bisa mengkonsumsi saja. Tapi kalian sudah bisa masuk ke tahap berikutnya. Nah, kalau pada saat proses pembuatan itu ada nggak cerita menarik lagi nih yang bisa di-share ya. Misalnya tuh biar kalian tuh mau untuk ikut ini gitu kan. Kan ini kan nggak wajib gitu kan, bukan pelajaran wajib di sekolah. Ini hanya kompetisi, tapi kalau kalian mau itu, ada cerita menarik di situ kok kalian tuh mau ikut kompetisi ini? Sebenarnya kalau dipikir-pikir kami juga ini kan, kami tidak ada minat awalnya tuh tentang perusahaan segala macam. Cuman memang dari awal kami tuh termotivasi karena Diva ngajakin awalnya kayak ayo kita coba, mau dah sekelompok. Terus kami berpikir selain untuk mengembangkan ini skill kami, ini kan skill juga kan. Betul. Kita dari apapun, kalau kita punya skill ini kan gampang nantinya gitu. Jadi skill tuh orang tua Ana selalu ngomong, meskipun kita pintar dalam pelajaran, skill di kehidupan juga harus ada. Jadi salah satunya Ana mikir kayaknya berbisnis juga salah satu skill yang oke. Jadi Ana semangat untuk gitu. Jadi awalnya nggak punya skill bisnis nih, maksudnya nggak punya niat untuk bisnis gitu ya? Sebenarnya dulu waktu SD ada, cuman kayaknya orang tua emang lebih fokusnya karena Ana tuh lebih ngarahnya emang ke akademik Ustaz dari dulu. Jadi orang tua Ana mikir ya sudah fokus akademik saja gitu. Oke. Jadi kalau Dipa nih motivasinya apa nih? Kok ngajak-ngajak kawan pula nih? Iya.
kalau Ana tuh lihat peluangnya Tat. Kan Ana juga mau ke kuliah deh sih, kita kelas 12 juga bentar lagi kan. Nah ini nih apalagi menteri loh yang ngadain. Barulah kayak Ana tuh berpikir ini juga tinggal boga nih satu-satunya lagi gitu. Nah cuman tinggal lomba yang bagus ke Jakarta Nasional tuh tinggal boga ini. Nah Ana tuh juga kemarin tuh punya problem untuk partnernya. Nah partnernya Ana pertama nyari orang itu tuh kayak ada masalah juga, gak bisa ini itu, terus tuh ganti lagi gak bisa juga. Nah itu tuh Ana hampir kayak nyerah, oh ya sudahlah berarti emang udah tidak rezeki untuk Ana gitu. Nah nah gak lama dari itu tuh Bu Yunita nih nanyo, Dip kayak mana untuk fiksinya. Ana tuh kayak Bu Ana terkendala untuk nyari partner gitu. Nah kayak Ana tuh merasa tuh kayak Allah tuh emang nunjukin ke Ana gitu. Ana tuh soalnya bilang kalau emang ini nih lombanya emang untuk Ana, lancarilah kayak tunjukin lah gitu. Nah tak lama dari itu juga kawan Ana nih WA ke Ana kalau Sabrina ini juga lagi nyari partner yang ada idenya. Pasnya Ana tuh juga nyari partner dan udah ada idenya tinggal nyari partnernya lagi. Iya. Nah di situ tuh Ana tuh kalau emang semuanya ada kayak peluang lomba-lomba apapun Ana nggak tahu Ana kayak pengen ikut karena kata Bunda tuh cari pengalaman sebanyak-banyaknya, karena untuk menang kalah tuh urusan belakang lah. Kita tuh udah ada yang sia-sia di dunia ini. Bahkan banyak loh dari siswa-siswa nih ngomong kayak, Dip kok semangatnya sih ikut lomba kan gak bisa SNBP kayak. Bahkan Ana kayak waktu mereka bicara ke Ana baru berpikir, oh yaudah Ana kan gak bisa SNBP. Tapi ternyata selama ini Ana gak pernah berpikir untuk ke situ berarti. Iya. Ana kayak coba kayak oh ini ada lomba loh, Ana ikutin kan kita udah tahu kan rezeki kita di mana. Jadi Ana kayak ada kesempatan Ana bakalan coba sih. Oke. Jadi mengumpulkan berbagai alasan biar nanti kita bisa mencapai apa yang kita inginkan ya. Jadi menciptakan berbagai momentum-momentum ya. Oke, baik. Nah, jadi sahabat sekalian, jadi mereka yang awalnya itu tidak tertarik lah awalnya kan, tapi akhirnya ketemu partner yang pas ya. Jadi ini kata kunci tadi kalau yang saya dapat simpulkan, ketika mereka ketemu partner yang pas, akhirnya bisa mereka melakukan sebuah inovasi baru ini. Karena kalau seandainya Sabrina kan bingung nih nyari partner, Dipa juga bingung nyari partner, ternyata nggak ketemu nih. Tapi ketika mereka udah disatukan dalam satu tim, akhirnya mereka bisa menghasilkan sebuah inovasi yang keren ya. Oke, baik. Nah, Bu Yunita, ketika mereka sudah menghasilkan produk ini nih, apa nih rencana kedepannya untuk mereka ini? Kayak apakah tadi marketingnya, kemudian juga kayak legalisasinya itu bagaimana? Sudah ada dibahas di tim? Ya Ustadz, jadi walaupun dalam lomba yang pertama tadi belum berhasil ya, tapi mereka nggak nyerah, mereka tetap ikutan kompetisi lagi dalam ide yang sama ya. Jadi lomba apa nih? Lomba bisnis Astra Honda, ya, yang ada Astra Honda Motor. Oke. Jadi memang di situ kan banyak subbidangnya dan itu bisa dimasukkan dengan subtema yang sesuai kepedulian lingkungan pas dengan ide mereka. Jadi memang boga nggak ada tuh ya, tapi peduli lingkungan masuk. Oke, sip mantap. Jadi bisa dimasukkan ke situ kan, Tat. Jadi nggak ada yang namanya sia-sia. Karena memang kalau kita sudah punya ide satu itu bisa kita lombakan berkali-kali. Iya, betul. Kita untuk ATM ya kan, amati, tiru dan modifikasi gitu. Menyesuaikan dengan jenis lah ya. Itu enaknya ya kalau kita ke lomba sekali itu, jadi ada yang berikutnya nih lebih mudah ya. Iya. Siap. Nah, kemudian pada saat kalian mengerjakan ini, bagaimana teknik kalian mengelola waktunya? Kan mesti belajar juga nih ya. Ini belajar fisika banyak pula nih latihannya kan. Harus ngerjain soal pula nih sama Ustadz yang belajar fisika. Nah, gimana nih teknik kalian mengelola waktu sehingga nanti adik-adik kan yang tahun berikutnya akan ikut kan, nanti dia akan berpikiran bikin ribet gitu, capek gitu kan. Tapi gimana nih, ada tips-tips tertentu gitu? Misalkan Bu Inita bilang jam 10 kita bimbingan ya Kak gitu. Nah kami ini dengan Sabrina lihat lagi mapelnya ini mapel peminatan atau wajib gitu kan. Misalkan emang sekiranya kita bisa kejar ataupun emang ini perlunya nih materi ini tidak bisa karena besok ulangan. Nah itu kami bakalan masuk kelas, kami tuh cari jam-jam kosong itu kami baru bilang Bu bimbingannya Bu gitu. Nah kalau misalkan ini perlu, ada mapel yang perlu, nah itu kami bakalan masuk. Dan sekiranya semua mapel kan juga perlu dah sih. Iya semuanya.
Tapi ada yang penting mendesak, ada yang oke. Jadi kadang juga kami selalu juga Kak, misalkan bilang ke teman, tadi apa be hari ini yang ketinggalan tuh kita WA kan ke kawan-kawan kita, minta kirimin, jelasin ya catatan-catatannya. Baru kita juga jangan guru ya yang nyari kita, tapi kita kan yang nyari guru. Barulah Ustadz kemarin ini latihan yang kami ketinggalan waktu kami izin. Nah kita kumpulin ke gurunya. Nah, itu sih yang. Oke, kalau sebenarnya ada yang lain? Sama kayak Diva, cuman memang yang mau dia sampai itu yang misal yang maksud peminatan gitu. Kalau Sabrina tuh lebih ke mikir kira-kira kan Sabrina itu tipe belajarnya auditori Ustadz. Oh auditori ya, oke. Jadi ada beberapa mata pelajaran Sabrina tuh, contohnya kimia, Sabrina bisa tinggalin karena kalau ditinggalin tuh ada catatannya, Sabrina ngerti mungkin perhitungannya tapi tidak bakal mengerti teorinya. Jadi kan biasanya yang diujian kan juga teori. Jadi kadang ada beberapa pembelajaran kayak kimia atau biologi, Sabrina tuh izin ke Bu Yunita kayak, maaf ya Bu, kayaknya Ana tidak bisa gitu. Ada juga kan sebenarnya Diva, kadang tuh Diva buat produknya tuh kan sampai malam di rumahnya. Jadi Ana cuman bilang maaf ya Dip, Ana tidak bisa bantu, Ana cuman bisa bantunya dari pagi sampai sore gitu kan di rumah Diva. Jadi karena biasanya setelah pulang sekolah Ana juga ada jadwal les. Oh, udah les pula ya, udah sekolah lagi ya, tapi bisa ngimbangin gitu ya. Nah ternyata apa ya, waktu yang orang tuh mungkin ya orang lain tuh lihatnya kalian tuh sibuk nih kan pokoknya gitu. Tapi ternyata kalian tuh bisa mengelolanya ya dengan cara tadi ya kita tuh mengeliminasi ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu penting mendesak, mana yang kita dahulukan. Betul. Dan itu sebenarnya bisa ya kalau kita kelola. Jadi sebenarnya apapun itu sebenarnya bisa asalkan kita mau mengelolanya dan juga kita punya kemauan ya. Oke, nah Masya Allah nih. Jadi pengalaman ini semoga nanti bisa memotivasi adik-adik ya mau ikut lomba, karena tadi juga sempat disinggung ya ternyata dengan berkompetisi itu bisa nambah soft skill ya. Betul. Oke, baik. Nah ini apa namanya nih? Kira-kira kalau seandainya rencana kedepannya ini kan apakah mau tetap mau jadi produk untuk bikin bikin perusahaan atau mau hanya untuk pas lomba saja nih? Sudah terpikir atau belum? Sebenarnya kepikirannya awalnya mau lanjut untuk penjualan, cuman karena emang kemarin kita fokus ke lomba yang sebelumnya itu start, jadi setelah kami lihat-lihat lagi makin lama tugasnya makin nambah nih karena kami udah masuk kelas 12 juga kan. Ada persiapan UTBK, ada soal-soal yang harus dikejar di semester 1 gitu kan. Jadi memang Ana sama Diva belum siap untuk saat ini untuk langsung membuat produknya untuk dipasarkan langsung kan. Cuman kalau mungkin memang setelah ini sudah lomba udah selesai gitu kan, udah mulai tenang-tenang gitu masuk semester 2 mungkin Ana sama Diva mungkin siap lah nih jualan. Terus apa nih kontribusi sekolah menurut kalian untuk kesuksesan kalian sampai hari ini? Apa kira-kira? Di Nuril nih menurut Ana guru-gurunya mendukung sih, mendukung Nian. Misalnya gimana tuh mendukungnya? Bu Inita nyampe bergadang ya kemarin tuh kami hari Rabu tuh kan deadline-nya. Nah itu tuh Bu Inita sampai malam ya? Sampai malam itu kayak menurut Ana kayak wow, dan rumah ibu tuh sangat jauh. Udah malam jauh, diteleponin Bunda Bu Yunita juga kan terus. Jadi kayak Ana juga merasa udah enakan, tapi balik lagi guru Nuril sangat mendukung. Kalau ada Sabrina mungkin ada tambahannya lain? Bentuk pendukungannya gimana? Supportnya? Semua gurunya mengasih motivasi gitu kan. Semuanya tuh mendukung. Jadi bukan hanya guru pembimbing kami gitu kan, tapi guru pembimbing yang lain, bahkan guru-guru yang lain tuh juga ikut berkontribusi untuk mendukung kami dari segi kayak, Kak kapan mau dijual, mau beli, mau nyicip gitu. Semuanya kayak excited gitu. Jadi dengan adanya lingkungan seperti itu kalian pun jadi termotivasi ya. Betul. Oke, ini sekarang kita tanya yang tertekan ini ya. Nah, ini gimana Bu? Ada enggak support sekolah untuk guru yang mendampingi ini gitu? Silakan Bu. Jadi kalau support dari sekolah pasti mendukung ya Ustadz ya untuk membimbing siswa-siswa yang ingin berkompetisi dalam hal biaya ya, dalam hal biaya. Terus kalau untuk ke gurunya yang memang difasilitasi, memang kalau misalnya ada jam-jam yang kiranya bisa lah untuk membimbing mereka, itu dikasih leluasa waktu untuk membimbing mereka lomba. Kalau memang itu mendesak gitu. Jadi ada kelonggaran lah ya. Yang penting anak ini bisa berprestasi ya. Iya, benar. Dan berprestasi itu memang keuntungannya memang
terutama kan untuk pribadi mereka ya. Yang kedua juga untuk sekolah. Ternyata sekolah berhasil menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi ya. Oke, Masya Allah nih. Nggak terasa nih, ini kita udah ngobrol-ngobrol nih selama hampir 30 menit ya. Nggak terasa. Baik, mungkin ini ya kita sudah masuk ke closing nih. Jadi karena rencana kita setengah jam. Apa nih kira-kira pesan nih untuk adik-adik biar mereka terpikirkan mau untuk ikut itu. Nah, mungkin siapa dulu nih? Dipa dulu, silakan Dipa. Menurut Ana bukan untuk lomba ini sih, lomba semua lomba, bahkan Iya. Ana kayak pengen deh balik ke kelas 10 lagi karena gitu. iya, karena waktu di kelas 10 Ana tuh kurang aktif juga karena waktu tuh masih malu-malu kan. Nah, ternyata waktu kelas 12 nih baru ngerasain dampaknya. Oh, ternyata sertif Ana masih kurang nih, sertif Ana untuk univ nih masih kurang. Jadi kalau untuk adik-adik kelas 10, 11, apapun ada lomba, coba deh walaupun itu tuh kalau kalian bilang, Ana pernah nemuin kata adik-adik, Kak itu tuh bukan bakat Ana. Nah ini juga bukan bakat Ana, tapi kita kalau udah nyoba tahu dari mana kalau itu tuh bukan bakat kita kan. Jadi cobain semuanya, walaupun itu ada berhasil atau tidaknya. Kalau tidak ya alhamdulillah, kalau iya juga alhamdulillah. Iya. Oke, baik. Berarti dalam rangka untuk penemuan bakat bisa dengan ikut lomba ya sebenarnya. Iya betul. Oke, kalau Sabrina gimana nih tambahannya? Lebih ke arah jangan pernah takut untuk ini ya gagal, karena kan kita seringnya dengar Ana udah mau ikut lah, Age kalau gagal kayak mana, pasti guru kecewa, orang tua kecewa, udah ngabisin waktu banyak sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Kalau menurut Ana, apapun yang sudah kita lakukan tuh nggak bakal sia-sia. Ana juga ikut lomba ini, Ana nggak bakal kepikiran bahwa Ana sudah bisa buat produk nih, padahal bukan bidang Ana juga. Iya. Sama kayak Diva tadi, kita harus coba-coba terus gitu, meskipun apapun lombanya tuh ikuti be gitu. Kalau misalkan kayak misal Ana bisa sih berbicara, cuman emang nggak yang berani-beranian, ya udah latih, kita coba latih kayak untuk ngobrol sama teman-teman, untuk jadi public speaking, yaitu. Oke. Jadi semuanya tuh harus dicoba. Jadi dengan kita mengikuti lomba kita terpaksa untuk sempurna ya, terpaksa untuk sempurna ya. Disitulah kita belajarnya ya kan. Jadi sayang betul kalau sebenarnya memang kita tidak mengambil kesempatan untuk ikut lomba seperti itu ya. Sertifikatnya bernambah ya kan, itu kan untuk CV ya, maksud itu portofolio gitu kan. Pengalamannya. Jadi sekarang udah berapa nih sertifikat ini dikumpulin? Kalau Dipa ada berapa di rumah lu? Nggak tahu Ana belum ngitung juga sih Ustadz. Oh, banyak tapi lah masih ini. dikit Ustadz, masih standar. Puluhan ya? Nggak, amin ya Allah. Amin. Kalau Sabrina gimana sertifikatnya? Kalau sertif lomba itu yang paling berkesan ya, karena beberapa tuh emang nggak ate kan, cuman satu ada yang berkesan itu lomba Ana Speech. Top 50 speech tentang lingkungan dari Kementerian Lingkungan Pusat. Masya Allah ya, bisa. Itu udah berapa sertifikatnya punya? Sampai udah 10 belum? Udah satu berarti. Baru satu tuh ya. Oke, Masya Allah. Jadi ngumpul sertifikat tuh bisa nambah portofolio ya. Yang Bu Yuni banyak sertifikatnya nih ya. Karena Ibu ini juga sering menang lomba. Kalau Ibu ini kan juga sering ikut lomba ya, lomba karya tulis Bu ya, lebih ke sana ya kan. Oke Bu, untuk persiapan mereka nih kelas 10 nih, kira-kira apa nih yang mesti mereka persiapkan sebelum mereka ketemu dengan yang namanya fiksi ini, karena fiksi ini kan udah rutin ya. Nah, kira-kira dari Ibu mendampingi mereka, kira-kira apa nih bakat atau skill dasar lah yang harus mereka miliki dulu nih, biar mereka udah siap sebelum mereka ikut lomba. Yang paling penting sih cari informasi ya Ustadz ya, update kan. Jangan nggak update, karena kan sekarang mudah banget ya untuk cari informasi lewat sosial media. Jadi manfaatin sosial media yang mereka punya untuk lihat info-info lomba, sudah banyak di situ ya, bukan cuma skala kementerian, skala universitas juga ada. Jadi intinya melek informasi, baca dulu buku panduannya gitu kan. Mungkin bisa baca dari proposal kakak-kakak yang sudah pernah ikut lomba sebelumnya ya. Berarti harus ini nih follow IG mereka nih. Oke, terus? Untuk promosi ya kan. Jadi memang kalau misalnya mereka sudah melek informasi, ada kemauan dari diri sendiri yang pasti, insya Allah ada jalan. Karena kita nggak tahu ya di pintu keberapa Allah bakal ngasih jalan kita untuk berhasil. Bisa jadi ada 9 pintu, tapi di pintu pertama kita sudah menyerah.
Bisa jadi di pintu ke-9 lokasi titik keberhasilan itu. Betul. Iya, ya emang sih betul ya. Ada senior saya itu namanya Thomas Alva Edison. Jadi kan dasar sama fisika kan. Jadi emang agak dekat sih hubungan kita kan. Itu ke percobaannya ke 1999 baru berhasil kan. Jadi sangat lama sekali ya. Tapi karena dia sangat gigih ya, akhirnya dia bisa menemukan. Masya Allah ya. Ngomong-ngomong kita udah jauh ngomong nih, Tibetsnya artinya apa sih? Tofu bites, yang mana tahu, gigitan tahu. Oh, tofu bites ya. Ini jadi apa kan? Selama ini kita tahu Tibet saja, tapi ternyata nggak tahu nih Tibetnya kita tahu itu kayak suku mana lah gitu. Suku Tibet ya. Iya, suku Tibet ya. Oke, baik. Sahabat sekalian, Masya Allah kita nggak terasa udah setengah jam kita ngobrol-ngobrol di sini. Kita sudah sampai di penghujung acara dan tentunya mereka juga mau belajar lagi ya. Bu Nita juga udah mau ngajar lagi ya. Dan tentunya harapan semoga ya dengan adanya lomba ini ya itu kalian memiliki nilai ya karena apa sudah berhasil menciptakan produk karena manusia itu mulia karena karyanya kan. Maka ini karya kalian seperti itu kan. Nah, semoga harus terus semangat ikut lomba dan meskipun nanti masuk ke perguruan tinggi ya kan. Ini kalau rencana gimana nih? Dipa mau masuk kampus mana nih rencana nih? Kebetulan orang tua menyuruh kedinasan. Oh, kedinasan. Oke, ngambil apa tuh? STIS. Sekolah tinggi ilmu statistik. Iya. Oh, Masya Allah. Kalau Sabrina kemana Sabrina? Sama orang tuanya juga mengarahkan ke kedinasan. Ke mana tuh? Sekolah Tinggi Akuntansi Negara STAN. Woi, ngeri semua ini. Standar Satu ahli statistik, satu ahli akuntansi kan. Cocok ya kan. Oh, Masya Allah ya. Kalau ibu apa? S2-nya mungkin Ustaz Iya, ya. S2-nya amin ya. Masya Allah. Baik, itu saja. Terima kasih sahabatku udah mendengarkan kita. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini itu bisa memotivasi adik-adik yang mendengarkan kita. Dan juga bisa menjadikan mereka selalu termotivasi untuk selalu berkompetisi ya. Baik, kita tutup dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih udah datang di studio Nuril ya, udah jauh-jauh nih di Nuril Radio ya. Ya jauh juga dari lantai 3 kan ke bawah kan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sahabat sekalian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuril TV,